Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai belajar kita kali ini, kita berdoa dulu ya, agar apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alwi pimpin doanya, baca doa Rabbi Srohli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Oke, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Siap ya belajar kali ini? Insyaallah siap. Siaplah, harus semangat. Ya. Oke, sebelumnya pada masuk semua ya? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Sebelumnya ada yang sudah tahu hari ini kita akan membahas apa? Belum. Belum ada yang tahu. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tujuan dan fungsi kitabku. Apa kitabnya umat Islam? Al-Quran. Ya, benar. Oke, sebelumnya ada yang tahu apa itu Al-Quran? Kitab Ya, benar. Terus apa lagi? kitab Islam. Ya, apa lagi? Benar. Firman Allah. Firman Allah, ya benar. Semuanya benar ya. Al-Quran itu merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang merupakan sebagai Mukjizat. Oke, selanjutnya kedudukan Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber pokok bagi ajaran Islam. Al-Quran juga merupakan sumber hukum yang utama dan pertama dalam Islam. Jadi, kedudukan Al-Quran itu sebagai sumber pokok pedoman hidup manusia. Oke. Selanjutnya, tujuan dan fungsi Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad pastinya mempunyai tujuan dan fungsi. Tidak hanya sekedar diturunkan saja. Yang pertama, Al-Quran, tujuan dan fungsi Al-Quran yang pertama adalah Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Hal ini ada dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Coba Hasbi tolong bacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, lihat di LKS-nya. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya juga Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. ya benar. Maksud yang dibacakan oleh Hasbi tadi, Al-Quran sebagai petunjuk dan pembeda, bahwa Allah memberikan petunjuk kepada manusia melalui Al-Quran agar dapat membedakan mana yang diperintahkan oleh Allah atau yang hak dan mana yang dilarang oleh Allah atau batil, tidak boleh dilakukan. Dan itu ada ganjarannya sendiri. Kalau kita melakukan sebuah kebaikan atau hal yang diperintahkan oleh Allah akan mendapatkan Pahala. Dan yang kedua, kalau misalnya kita mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah, Allah akan memberi ganjaran kepada kita berupa dosa. Yang selanjutnya, yang kedua, tujuan dan fungsi Al-Quran yang kedua adalah Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan tadi, Al-Quran merupakan sumber pokok
pedoman hidup manusia, sumber hukum manusia itu yang pertama adalah Al-Quran. Seperti dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4. Coba Alwi tolong bacakan Quran surat An-Nisa ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takun lil khainina khasima. Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Quran surat An-Nisa ayat 105. Ya. Selanjutnya, tujuan dan fungsi Al-Quran adalah sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Jadi fungsi Al-Quran tadi itu selain sebagai petunjuk, terus yang kedua sebagai sumber pokok hukum Islam, dan yang ketiga sebagai peringatan dan pemberi pelajaran. Di banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang peringatan agar kita mengambil pelajaran di dalamnya. Contohnya seperti kisah umat terdahulu. Contohnya seperti Qorun yang Allah tenggelamkan bersama hartanya karena kesombongannya. Hal itu diceritakan lagi dalam Al-Quran agar kita sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, dapat mengambil pelajaran dari kisah Qorun tadi. Hal ini Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia ada dalam Quran surat Al-An'am ayat 92. Hasbi bacakan Al-An'am ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadzal kitaba anzalnahu mubaraka musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummal qura wa man haulaha wallazina yu'minuna bil akhirati yu'minuna nabi wa hum ala salatihim yuhafidun. Artinya, dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitabnya, kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat tentu beriman kepada Al-Quran, dan mereka selalu memelihara salatnya. Quran surat Al-An'am ayat 92. Ya benar. Oke, sampai sini paham? Alhamdulillah, insyaallah. Ada yang ingin ditanyakan? Ya ada. Yakin? Kalau gitu ibu yang nanya. Ya. Coba Alwi, apa pengertian Al-Quran tadi? Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai mukjizat. Ya benar. Hasbi, apa tadi tujuan dan fungsi Al-Quran? Apa? Tujuannya untuk sumber hukum Ya. Terus apa lagi? dan Apalagi yang mesti apa? Nabi Muhammad. Al-Quran telah diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad. Nah, itu tidak memperhatikan. Coba apa Alwi? Tujuan dan fungsi Al-Quran? Tujuan dari fungsi Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Ya Yang benar. kedua, sebagai sumber pokok ajaran Islam. Ya. Tiga, sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Ya benar. Begitu ya Hasbi, ada 3. Yang pertama sebagai petunjuk, yang kedua sebagai Sumber apa? hukum. Sumber hukum, yang ketiga sebagai
peringatan dan pelajaran bagi manusia. Ya, benar. Oke, kalau sudah paham, jadi di sini Ibu ada sebuah game permainan. Jadi permainannya gini. Kalau Ibu bilang merah, kalian tepuk tangan satu kali. Kalau Ibu bilang kuning, kalian tepuk tangan dua kali. Dan kalau Ibu bilang hijau, kalian tepuk tangan 3 kali. Terus kalau Ibu bilang biru, kalian tepuk tangan 4 kali. Siap? Siap. Paham ya? Nanti kalau ada yang salah, Ibu suruh maju dan ada pertanyaan yang telah Ibu siapkan. Paham? Paham. Oke. Ya. Biru. Alwi, maju ke depan Alwi. Oke, Alwi maju ke depan. Silakan dipilih pertanyaannya. Udah, boleh. Pilih. Bisa. Tadi mobil. Sebutkan dan jelaskan fungsi dan tujuan Al-Quran. Ya, apa? Coba. Fungsi dan tujuan Al-Quran yaitu sebagai petunjuk, kedua sebagai sumber pokok kehidupan manusia, dan ketiga sebagai peringatan dan pelajaran bagi umat manusia. Ya, benar. Tepuk tangan dong buat Alwi. Yeay. Silakan duduk lagi, Alwi. Lagi ya. Ya. Merah. Hijau. Alwi lagi. Alwi lagi yang fokus. Nah, pilih lagi. Berikan contoh orang yang memfungsikan Al-Quran dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang memfungsikan Al-Quran dengan benar dalam kehidupan sehari-hari, ia selalu menaati seluruh perintah dari Allah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, dan selalu menunaikan sholat, zakat, dan puasa dan sebagainya. Selalu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar. Tepuk tangan buat Alwi. Benar. Silakan duduk Alwi. Sekali lagi ya, ada satu soal lagi. Merah. Hijau. Hasbi. Tinggal Hasbi Ali. salah 2 kali. Ayo maju. Silakan, tinggal ada satu soal lagi. Ya bener, pakai sarung itu. Oke. Bisa nggak bukanya? Sebutkan satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Ada ya, apa? Ada dalam surat apa, ayat berapa? Al-Quran surat Al-Fusilat Ya, benar ayatnya? ayat 44. Ya, benar. Coba tolong tuliskan. Tadi kan di situnya disuruh tuliskan. Pakai LKS juga nggak apa-apa. Cari Quran surat Al-Fusilat 44. Cari. Artinya Bu. Iya, nggak usah artinya, nanti dibacakan saja.
Oke, tepuk tangan dong buat Hasbi. Terima kasih Hasbi. Ya. Oke, benar ya. Coba baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwal lilladzina amanu hudaw wa shifaa. Artinya tolong dibacakan Hasbi. Artinya, katakanlah Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Fusilat ayat 44. Oke, benar. Jadi udah pada paham semua ya. Ya. Oke, sedikit review tadi yang sudah kita bahas. Jadi kedudukan Al-Quran itu sebagai sumber pokok atau pedoman hidup manusia. Selain hadis, ijma, dan kias. Selain itu, tujuan dan fungsi Al-Quran yang kita bahas tadi adalah sebagai yang pertama apa? Petunjuk bagi manusia, khususnya umat Islam. Yang kedua sebagai sumber pokok. Yang ketiga sebagai apa? Sebagai peringatan dan Sebagai pelajaran bagi manusia. Ya, benar. Orang yang memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya pasti akan terlihat dari perilakunya, yaitu ia pasti akan selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya menaati perintah Allah? Yaitu seperti Sholat, apalagi perintah puasa. Allah, puasa, benar, dan masih banyak Zakat. lagi. Zakat juga termasuk. Dan menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak ya, seperti mencuri, berperilaku Maling. kasar dengan orang tua, dan masih banyak lagi. Jangan ditiru ya yang seperti itu. Ya. Oke, cukup sekian ya pembahasan kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Tetap semangat ya dalam menuntut ilmunya. Ya. Semangatlah, harus semangat. Yakin bahwa proses tidak akan mengkhianati Hasil. tetap menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah sesuai dengan fungsi Al-Quran dan menjauhi segala larangannya. Oke, gua akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.